Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidia dari 2 IPA 3, ingin membahas tentang sistem ekonomi di masa liberal tahun 1950. Latar belakang pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya pengembangan struktur perekonomian kolonial menjadi nasional. Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berakarnya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Warisan ekonomi kolonial membawa dampak perekonomian Indonesia banyak didominasi oleh perusahaan asing dan ditopang oleh kelompok etnis China sebagai penggerak perekonomian Indonesia. Yang pertama, organisasi Plan Sumitra pada masa Kabinet Natsir September 1950 sampai April 1951. Penggagasnya adalah Menteri Perdagangan Dr. Sumitro Djojo Hadikusumo. Isi kebijakannya adalah suatu cara perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda ke arah ekonomi nasional dan bertujuan untuk melindungi para pengusaha pribumi dari persaingan dengan pengusaha asing. Upaya yang dilakukan pemerintah adalah memberi peluang usaha sebesar-besarnya bagi pengusaha pribumi dan bantuan kredit. Dengan upaya tersebut diharapkan akan tercipta kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik. Yang kedua, penyimpangan program Benteng. Pertama, mereka yang menerima lisensi bukanlah orang-orang yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi, namun orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang mendistribusikan lisensi dan kredit. Dua, mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan China dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanya digunakan untuk memperoleh lisensi. Pada kenyataannya, yang menjalankan lisensi tersebut adalah perusahaan-perusahaan keturunan China. Yang ketiga, gerakan Asaat. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian, dari persaingan dengan pengusaha asing pada umumnya dan warga keturunan China pada khususnya. Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan banyak reaksi negatif, yaitu munculnya golongan yang membenci kalangan China. Bahkan reaksi ini sempat menimbulkan permusuhan dan perusakan terhadap tokoh-tokoh dan harta benda milik masyarakat China, serta munculnya perkelahian antara masyarakat China dan masyarakat pribumi. Yang keempat, ada Gunting Syafruddin. Pada tanggal 20 Maret 1950, penggagasnya yaitu Menteri Keuangan Syafruddin Parawi Negara. Isi kebijakannya adalah memotong uang dengan memperlakukan nilai setengahnya untuk mata uang yang mempunyai nominal 2,50 ke atas. Kebijakan ini dikenal dengan istilah Gunting Syafruddin dan bertujuan untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Yang kelima, ada Biro Perancang Nasional atau BPN. Yang pertama, BPN menyusun program pembangunan rencana 5 tahun 1956 sampai 1960. Yang kedua, program ini yang pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastrodimedjo II. Perbedaannya adalah yang pertama, program pembangunan rencana 5 tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. Yang kedua, program rencana 5 tahun lebih bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuannya yang pertama, mendorong munculnya industri besar. Yang kedua, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum
dan jasa pada sektor pabrik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Nasionalisasi perusahaan asing. Definisi usaha pembangunan ekonomi nasional lainnya dijalankan dengan kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Yang kedua, nasionalisasi ini berupa tindakan pencabutan hak milik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau statusnya ditetapkan sebagai milik pemerintah Republik Indonesia. Awalnya pengalihan hak milik modal asing sudah dilakukan sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1949. Hal ini berkaitan dengan hasil KMB yang belum terselesaikan, yaitu kasus Irian Barat yang janjinya 1 tahun selesai berakhirnya KMB akan membicarakannya kembali. Namun tidak diselesaikan sehingga pemerintah Indonesia pada masa itu mengambil kebijakan untuk melakukan nasionalisasi perusahaan Belanda. Tahapan-tahapannya sejak tahun 1957, nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi menjadi 2 tahapan. Yang pertama, tahapan pengambilan, penyitaan, dan penguasaan atau sering disebut di bawah penguasaan. Kedua, pemerintah mulai mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan-perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Tahap ini dimulai pada Desember 1958 dengan dikeluarkannya UU tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda di Indonesia. Yang kedua, sistem ekonomi liberal. Masalah perekonomiannya itu dampak KMB, meningkatnya nilai utang Indonesia, struktur ekonominya, ekspor tergantung dari perkebunan. Masalah ekonomi jangka pendeknya, tingginya jumlah mata uang yang beredar, meningkatnya biaya hidup. Permasalahan jangka panjangnya, pertambahan jumlah penduduk dengan tingkat hidup yang rendah. Pemerintah mengalami defisit sebesar 5,1 miliar. Masalahan ekonomi yang ketiga, penerimaan pemerintah mulai berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Indonesia sebagai negara yang berkembang tidak memiliki komoditas ekspor lain kecuali dari hasil perkebunan. Pengeluaran pemerintah semakin naik, akibatnya tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin naik. Rencana Swemitra, kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan ekonomi dengan melaksanakan industrialisasi. Sasaran pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik semen, pemintalan karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana dan prasarana penanaman modal asing. Finansial ekonomi atau FINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap 7 Januari 1956, prosesnya Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK. Rancangan persetujuan FINEK, pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB, hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral saja. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Yang terakhir, Biro Perancang Negara, pemimpinnya Ir di Juanda. Tugasnya merancang rancangan program pembangunan 5 tahun atau RPLT. Faktor kegagalannya, perekonomian Indonesia semakin terpuruk
ketika ketegangan politik yang timbul dan tidak dapat diselesaikan dengan diplomasi akhirnya memunculkan pemberontakan yang dalam perumpamasannya memerlukan biaya yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong meningkatnya persentase defisit anggaran pemerintah dari angka 20% di tahun 1950 dan 100% di tahun 1960.